Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang algoritma mencari nilai Pi menggunakan MPI dengan metode trapezoid rules. Saya Hanif dan ada Widi, lalu ada Stanislav. Permasalahannya yaitu mencari nilai Pi menggunakan MPI dengan metode trapezoid rule. Karena untuk menemukan nilai Pi yang akurat, kita membutuhkan beberapa iterasi, maka akan dilakukan proses komputasi hingga ribuan iterasi menggunakan MPI dan membandingkannya dengan pemrosesan CPU dalam kecepatan komputasinya. Lalu mappingnya pada algoritma ini, bagian ini akan membagi menjadi beberapa part, lalu masing-masing partnya akan melakukan proses kalkulasinya masing-masing. Kemudian setelah masing-masing bagian mendapatkan result, maka akan dijumlahkan seluruh resultnya dari part masing-masing tadi menggunakan MPI reduce. Lalu untuk mensinkronisasi prosesnya menggunakan MPI barrier. Dan berikut adalah gambar ilustrasinya. Proses utama akan membagi part menjadi n part menjadi setiap proses, lalu setiap subproses akan melakukan kalkulasi, lalu hasilnya tadi akan dijumlahkan kembali menggunakan MPI reduce. Ya, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana proses dekomposisi dari program yang kami buat, yaitu program untuk menentukan nilai Pi. Nah, untuk mengetahui nilai Pi, pertama-tama dilakukan mapping terlebih dahulu, yaitu dengan MPI barrier. Setelah melakukan mapping, lalu kita bisa membagi proses pencarian nilai Pi tersebut jadi beberapa proses lagi. Nah, tiap-tiap proses nantinya akan mendapatkan ID masing-masing yang akan disebut rank. Jumlah dari rank ini tergantung dari jumlah yang kita inputkan pada saat menjalankan program ini, yaitu berapa banyak subproses yang kita inginkan untuk dijalankan program ini. Nah, tiap-tiap rank akan melakukan perhitungan seperti yang ada pada iterasi dalam program kami, dan nantinya akan menghasilkan sebuah result. Setelah result dari tiap-tiap rank ada, maka akan dilakukan MPI reduce untuk menyederhanakan nilainya. Nah, fungsi yang kami gunakan yaitu MPI sum, yang artinya akan menjumlahkan hasil result dari tiap-tiap proses di rank ini. Nah, akan digabungkan dan dijumlahkan menjadi sum. Setelah memperoleh nilai sum, maka kita bisa menentukan nilai Pi, yaitu dengan rumus 4 dikalikan dengan D dikalikan dengan nilai sum tadi. Nah, D ini adalah nilai yang telah kita definisikan dalam program bagian awal. Setelah itu dapat ditemukanlah nilai Pi. Baik, sekarang saya akan mendemonstrasikan dari program MPI untuk menghitung nilai Pi berdasarkan trapezoidal rule. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, programnya cukup sederhana. Pertama-tama mendapatkan proses ID-nya dahulu, lalu mendapatkan banyaknya proses yang akan melakukan synchronize MPI barrier, ini melakukan mappingnya, lalu pada ini dekomposisinya untuk tiap ranknya atau tiap ID-nya dilakukan proses seperti ini, lalu dijumlahkan semua dari tiap ranknya tadi yang sudah dihitung menggunakan MPI reduce sebagai gathernya nanti. Nah, dan seperti itu kurang lebih.
Jadi langsung saja didemonstrasikan. Pertama-tama buka folder filenya dahulu. Lalu kita buka CMD. Nah, lalu coba kita jalankan programnya. Ini untuk prosesnya sebanyak 1 yang dilakukan. Nah, terlihat dengan proses hanya 1 ini, waktu yang dibutuhkan 0,2 sekian detik, dan nilai P-nya yang didapatkan adalah seperti ini. Lalu kita coba lagi dengan 2 proses. Waktu yang dibutuhkan cukup singkat, yaitu 0,09. Lalu kita coba 4. Nah, waktu yang dibutuhkan jauh lebih singkat lagi, 0,05. Lalu kita coba 6. Nah, semakin banyaknya proses ini terlihat ya bahwa waktu yang diperlukan itu semakin sedikit dengan melakukan komputasi paralel ini. Nah, tapi untuk 7 ini semakin bertambah. Delapan berkurang. 10. 12. Ya, kurang lebih seperti itu dari demonstrasinya, dan juga tadi sudah dijelaskan di perbandingannya ini. Ya, waktu yang dihasilkan mungkin sedikit berbeda, tapi tidak jauh dengan hasil proses running yang tadi setelah saya lakukan. Dan perbandingannya ini seperti ini, CPU dengan MPI. Jadi ini yang bawah ini jumlah prosesnya, ini waktunya dalam hitungan detik. Ya, dapat terlihat jelas seperti ini perbandingannya.